Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini kita masih berbagi kembali tentang tata cara keilmuan ataupun edukasi dan motivasi perjalanan hidup dan juga spiritual. Yang mau saya ambil tema pada kesempatan kali ini adalah teknik tentang pernapasan. Akhir-akhir ini banyak yang bertanya kepada saya tentang pernapasan. Ada juga yang sudah memperagakan video-video di channel saya tapi belum mendapatkan hasilnya. Nah, di sini nanti saya akan lebih jelaskan agar panjenengan di rumah mempraktekkan itu memang bisa benar-benar memberi manfaat buat panjenengan semuanya. Ilmu pernafasan ini tidak perlu izin, sampean harus izin saya untuk mengamalkan, tidak perlu, karena ilmu pernafasan itu ilmu dari Tuhan. Namanya nafas itu dari Tuhan, jadi tidak perlu izin saya, yang penting sampean praktekkan dan tahu tata cara dan tekniknya saja itu sudah cukup. Di mana kunci dari mempraktekkan ilmu pernapasan itu adalah keyakinan diri panjenengan semuanya. Di saat panjenengan sampean kuat, sampean nanti memperagakan yang namanya ilmu pernapasan ini, itu juga akan mencapai hasil yang maksimal. Jadi tidak perlu ketik kobiltu atau tidak perlu ijazah dari saya. Namanya ilmu itu tidak butuh ijazah. Yang penting sampean mau sungguh-sungguh mempelajarinya, dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di saat tidak bisa. Namanya orang belajar itu kalau bisa perbanyak bertanyanya. Nah, dalam pernapasan kemarin sering saya sampaikan bahwa titik untuk ruang pernapasan itu ada di bawah perut, ada di perut, dan di dada. Di dada. Nah, ini yang seharusnya sampean pelajari setiap hari loh ini. Yang harus sampean kuatkan atau sampean pelajari yaitu di bawah perutnya. Karena apa? Di bawah perut ini, di situ ada cakra dasar, kundalini, dan cakra sek, ataupun mengembangkan kreativitas diri. Dari ada keyakinan, sumber energi, dan kreativitas diri. Itu sangat penting. Makanya sampean harus sering-sering olah pernapasan itu di bawah perut saja. Nah, nanti untuk di perut dan di dada, kalau di perut itu tujuan, kegayuhan, kekarepan, atau keinginan sampean dalam menjalankan kehidupan. Nah, kalau di dada ini banyak juga manfaatnya. Pertama, untuk meredam hawa nafsu jenengan, amarah jenengan, tapi juga bisa digunakan contohnya untuk pengasihan, pelarisan, santet. Itu bisa dengan pernapasan dada. Nah, dalam pernapasan ini kuncinya ada di dua titik. Pertama di pikiran, ini sebagai pusat pemancarnya, pemancar energinya itu di otak. Yang kedua, sumber energinya yang memberi dorongan energi itu lebih besar itu dari cakra dasar, ataupun dari bawah perut ini ada kundalini dan cakra dasar. Nah, kalau atas dan bawah jenengan bisa sinkron, sampean
memperagakan ilmu pernapasan apapun, sampai nanti akan berhasil. Jangan hanya dirasakan. Kalau sampean merasakan saja, yang sampean rasakan itu baru peredaran darah. Bukan apa-apa itu. Peredaran darah yang naik. Karena apa? Di saat sampean tarik nafas, tahan di bawah perut. Nah, otomatis ini kekuatan terbuka. Nah, angin yang sampean tahan ini juga mendorong seluruh peredaran saraf sampean ke atas. Makanya jangan heran kalau ada rambatan di tulang punggung. Ini jangan heran, itu ndak goib. Itulah peredaran darah itu naik. Karena apa? Terdorong dari bawah. Karena sampan pompa lewat pernapasan ini. Nah, fungsi pernapasan ini sebenarnya adalah memompa energi. Bisa juga memompa peredaran darah. Juga bisa memperlancar peredaran darah dan sistem saraf jenengan. Jadi di saat sampean memperagakan ilmu pernapasan, masih merasakan kadang panas, kadang kesemutan, kadang ada yang merambat, itu berarti sistem peredaran saraf jenengan masih ada gangguan. Mungkin ada sumbatan ataupun tidak lancar. Kita tidak usah bahas yang goib-goib lah, kita bahas yang real aja. Yang real aja. Dan ingat sampai tidak usah ketik Qabil tu di channel saya. Karena apa? Ilmu itu dari Tuhan. Bukan milik saya. Tidak perlu minta izin saya. Tidak perlu ijazah dari saya itu tidak punya ijazah. Ijazah saya cuma SD, SMP, SMA. Yang lain saya tidak punya ijazah. Tidak perlu izin sampean, ilmu itu milik Tuhan, dan sampean kita semua itu makhluknya Tuhan. Kalau mau izin ya izin ke Tuhan saja, jangan izin ke saya. Nah, di saat sampean ingin memperkuat ilmu pernapasan jenengan, kuncinya itu ada di bawah perut. Lah di saat sampean tarik nafas, nah ini pikiran sampean juga harus bersamaan, jangan sendiri-sendiri. Menarik pikiran juga harus fokus. Sampean mau arahkan kemana? Pikiran ini yang mengarahkan bawah perut. Jadi sampean tarik. Nah ini mengarahkan ke bawah perut. Terus simpan di atas kemaluan. Nah ini kalau buah pinggang jenengan atau ada saraf kejepit atau peredaran tidak lancar, itu panas nanti, belakang jenengan ini panas, pinggul jenengan ini akan terasa panas. Nah itu bukan kok energinya gimana, enggak, sampai ada kendala kesehatan di situ. Di saat sampai tahan ini, kalau untuk membuang energi negatifnya ya sampean keluarkan lewat mulut. Kalau untuk mendorong energi harus dipahami. Kalau untuk membuang energi negatif sampean keluarkan lewat mulut. Tarik nafas, simpen bawah perut. Nah ini buang lewat mulut. Nah ini untuk membuang energi negatifnya. Di saat sampean ingin melakukan pendorongan energi agar naik ke atas, sampean berarti tarik nafas dari hidung, simpan bawah perut. Nah ini simbol dari keyakinan jenengan atau kepercayaan diri jenengan. Karena apa? Di saat sampean sering-sering melakukan pernapasan di bawah perut, keyakinan sampean akan sangat tinggi. Kepercayaan diri sampean akan naik drastis. Dan sampean tidak akan mudah percaya dengan omongan orang lain. Kecuali bisa sampean logikakan.
Karena apa? Kita itu pancer. Kita itu pancer. Orang-orang di sekeliling kita itu adalah sedulur papat kita. Nah, sedulur papat ini pancernya tetap kita. Jadi kita jangan mengikuti itu. Hidup kita itu kita yang menentukan, sendiri kita yang menentukan. Mau miskin, mau kaya, mau susah, mau seneng itu tergantung panjenengan sendiri-sendiri. Sampai maunya bagaimana gitu. Kalau di posisi susah sampai sudah menerima, ya udah, ndak usah berubah. Tapi kalau di posisi susah sampean merasa nggak enak, ayo bangkit, benahi diri, ndak usah nunggu orang lain untuk benahi diri sendiri. Jangan lupa ngopi. Itu harus. Jadi bawah perut ini tadi itu meningkatkan satu, kepercayaan diri, keyakinan diri, kreativitas diri, membangkitkan energi diri. Karena apa? Dari Kundalini itu ada. Nah, di saat sampean sudah sebenarnya ini malah dasarnya ilmu pernapasan itu ada di bawah perut. Penentunya, kebanyakan orang melakukan pernapasan hanya di perut dada, perut dada, perut dada. Tidak akan maksimal. Tidak akan ada maksimalnya. Karena kalau di perut itu hanya mengikuti kemauan jenengan. Nanti timbulnya paling tenaga dalam. Lah tenaga dalam itu sendiri sebenarnya dari bawah perut itu juga. Dari bawah perut, dari Kundalini itu dinaikkan, itu menjadi dorongan energi yang luar biasa ke perut, ke dada. Di saat disalurkan oleh pemancarnya manusia itu adalah otak. Frekuensi jenengan, apa yang jenengan bisa tersampai kepada alam semesta itu lewati otak. Sinyal jenengan itu pemancarnya ada di otak. Lah untuk kekuatan sinyalnya jenengan itu tergantung dorongan dari energi jenengan. Logika kan? Sampean punya niat pengen sukses, tetapi sampean hanya pengen saja, yuk kekuatannya biasa. Tetapi di saat sampean mempunyai keyakinan diri, kepercayaan diri, tujuan dan tekad yang kuat, ya otomatis keinginan jenengan ini akan mudah tersambung kepada alam semesta. Akan mudah tersambung. Nah, di saat jenengan sekarang ini banyak dibingungkan dengan ilmu-ilmu yang harus izin dulu, yang harus diijazahi dulu. Itu ilmunya orang ribet itu. Itu nanti hanya menguntungkan yang mempunyai, agar apa? Kita selalu tergantung dengan orang yang mempunyai tersebut. Karena contoh saja, kita sekolah SD, kita sudah mahar. Kita sudah bayar. Apa di saat kita menggunakan, kita harus izin gurunya dulu? Memang tugasnya guru itu ngajari. Kalau lebih pinter muridnya itu harusnya gurunya bangga. Itu namanya guru. Kalau dikit-dikit harus izin, dikit-dikit harus mendapatkan izinnya, ya jangan jadi guru. Berarti guru itu hanya ingin memanfaatkan muridnya. Yang ngajari huruf A, B, C kita guru TK. Kalau kita membaca itu apa harus izin guru TK lagi? Kan ya enggak. Tergantung jenengan mau memanfaatkannya untuk apa. Di saat sampean manfaatkan dan berguna untuk orang banyak, kan gurunya juga ikut mendapatkan dampak dari ilmu yang telah diberikannya.
Sebenarnya seperti itu. Nah, untuk yang sekarang lagi marak-maraknya, kayak cakra, kundalini, afirmasi, tidak usah pakai teknik macam-macam, sampai gunakan aja pernapasan. Karena apa? Pernapasan itu adalah fungsi utamanya itu mendongkrak energi dalam diri jenengan. Sampean ingin memperkuat energi jenengan, ya pernapasan. Sampean ingin memperkuat kekuatan pikiran jenengan, pakai bisa pernapasan. Sampean ingin membuka seluruh cakra dalam tubuh jenengan, lewatnya ya pernapasan. Nggak usah pakai teknik yang ribet. Tahap 1, 2, 3 atau tahap berapa, nanti bertahap-tahap lagi. Yaitu yang untung ya gurunya. Berarti mereka membuat tahap-tahap itu ya memang ada kemauannya. Ada kemauannya, pasti ada keuntungannya. Sesuatu yang dibikin itu Pak, kalau nggak nguntungkan nggak akan dibikin. Tapi kalau ilmu yang benar-benar dari Tuhan, dari alam, itu tidak ada tahapannya. Makanya di channel saya itu tidak usah ketik Kobilto, izin Kang Tro, mohon izin ini Kang Tro, tidak usah, sampai paham kerjakan. Kalau tidak paham tanyakan. Itu namanya orang belajar. Dan di saat sampai belajar dengan video-video dari saya, jangan menggunakan rasa, gunakan pikiran jenengan. Kalau pakai rasa sampai nggak akan sampai. Karena apa? Akan berbenturan dengan pengetahuan jenengan. Tetapi di saat sampai memakai pikiran, di situ sampai bisa menetralkan. Sampai akhirnya semua ilmu itu masuk. Lah masalah sampai gunakan atau enggak, baik atau enggaknya itu kembali ke jenengan sendiri-sendiri. Namanya orang belajar itu menerima, bukan membenturkan. Kalau membenturkan itu tidak belajar, itu nanti jadinya debat. Tapi kalau diterima, lah nanti aplikasinya ke orang lain itu terserah jenengan. Jangan ngikuti saya, jangan niru Kang Tro. Sampean boleh belajar di channel saya, tapi jangan ngikuti cara saya. Aplikasikan dengan diri jenengan sendiri. Cari cara diri jenengan sendiri. Yang penting sampean sudah tahu tekniknya, oh seperti ini. Berarti sampean tinggal ngembangkan. Jadi ada kreativitasnya. Nanti sampean nggak dibilang orang, wah ini ngikuti Kang Tro. Yang dapat nama Kang Tro saja. Sampean gunakan sendiri dengan cara jenengan sendiri, dengan metode jenengan sendiri. Yang penting sampean tahu kuncinya. Orang belajar itu jangan belajar teknik. Kalau belajar tekniknya, sampai hanya tahu tekniknya, belajarlah kuncinya. Dari kunci itulah sampai bisa membuat teknik. Nah, mungkin memang kalau di online atau di YouTube saya tidak bisa jabarkan secara detail, harus gamblang gini nggak bisa. Karena apa? Nanti takutnya ada yang sepaham, ada yang enggak. Cuma saya kasih garis besarnya saja. Garis besarnya saja. Ya, kalau yang datang ya memang tak jabarkan. Mau praktek langsung ya monggo. Enggak apa-apa. Nah, buat teman-teman semuanya, kunci dari ilmu pernapasan itu tadi yaitu ada di bawah perut. Ini karena apa? Sumber energi. Jadi sampean kalau ingin belajar mendalami ilmu pernapasan, sering-sering lakukan pernapasan di bawah perut. Karena itu untuk kestabilan diri panjenengan. Namanya dasar itu pondasi. Nah, kalau pondasi jenengan kuat, sampean tujuan, kepinginan apa, tekad sampean juga kuat. Kalau pondasinya lemah, yo susah. Nah, pondasi bawah ini
atas didukung dengan atas disinkronkan. Nah, antara bawah perut dan kepala ini kalau sinkron, tujuan dan tekad jenengan itu juga luar biasa. Jadi saya jelaskan kalau bawah perut, keyakinan diri, keimanan, kepercayaan, kreativitas, sumber energi. Perut, tujuan jenengan, kegayuhan, kekarepan jenengan itu ada di perut. Makanya orang hidup itu sampai mau alasan apa saja, ujung-ujungnya untuk perut. Sampai mau dandan kayak apa, mau ngomong kayak apa, mau seikhlasnya kayak apa, ujungnya juga perut. Nah, kalau dada ini amarah, kerentek, tekad. Berarti kalau sampan punya tujuan dalam pernapasan, pertama yang sampan kuatkan berarti kan keyakinan dari bawah perut dulu. Dinaikkan ke perut. Tujuan sampan apa? Dari punya tujuan ini didorong lagi dengan tekad yang kuat biar terpancar ke alam semesta atau ke yang lainnya. Jangan langsung pikir aja, membayangkan saya pengen kaya, ya enggak sampai. Enggak sampai. Lemah sampan paling 3 kilan, 3 jengkal ini sampan sudah habis. Cuma membayangkan, melamunkan. Tapi kalau sampan barengi dengan pernapasan bawah perut, perut, dada, sampan pancarkan, luar biasa, nanti boleh sampan peragakan itu. Sebenarnya kalau sampan mampu, sampan bisa nafas panjang, bisa menahan nafas dengan kuat, sampan satukan, sampan padukan, tarik bawah perut, naikkan ke perut, naikkan ke dada, batin apa yang sampean inginkan, selesai. Tapi kalau sampean ingin mengaplikasikan rasa amarah, emosi jenengan kepada seseorang, ya pakai dada. Pakai dada. Ini biasanya digunakan untuk orang yang ingin menyakiti orang. Penyembuhan jarak jauh. Bisa dipakai untuk pengisian. Kalau pengisian tuh pakai pernapasan perut. Ada sendiri-sendiri. Ada sendiri-sendiri ruangnya. Bawah perut, perut, dada, dan kepala. Ini hanya untuk penciptaan. Apa yang menjadi untuk menaruh titik fokus panjenengan apa. Medan sampean apa. Kalau orang ya seorang itu yang di mana. Kalau untuk benda, untuk ngisi benda ya berarti di sini fokusnya ke benda. Jadi ilmu pernapasan itu ilmu real, tidak ada trik dan teori apa itu mau dibikin-bikin seperti apa, tidak bisa. Ilmu paling real itu ilmu pernapasan. Cuman sekarang banyak teori dikembangkan dan inilah ya karena sesuatu diciptakan itu ada keperluannya. Kalau tidak ada keperluannya tidak mungkin diciptakan. Karena mereka perlu, ya mungkin untuk ekonomi atau apa ya kita tidak tahu. Dan untuk teman-teman yang ingin pembelajaran online juga ada, belajar langsung juga ada. Untuk perawatan usaha atau yang lainnya juga ada. Kita lakukan secara logis. Secara logis. Apapun yang sampean mau lakukan itu harus dipahami dulu. Jangan pernah tergantung dengan seseorang. Contoh, saya bikin video.
Tapi sampean harus tergantung kepada saya. Apa-apa harus izin saya. Kang Tro izin ngamalkan videonya, Kang Tro izin. Loh, saya sudah sampaikan itu, sampean mau gunakan untuk apa ya terserah sampean. Berarti apapun yang saya sampaikan itu sudah saya ikhlaskan. Karena apa? Tidak saya sembunyikan. Dan kecuali saya sembunyikan. Sampan tanya ke saya, Kang Tro ilmunya ini apa? Ya saya tinggal, ini bermahar atau ini apa, ini apa. Kalau sudah disampaikan itu tinggal diperagakan. Kurang jelas tanya. Itu aja kalau saya. Nah, semoga panjenengan semuanya yang ingin mendalami ilmu pernapasan ini, bulan ini di Surya Nusantara akan dibuka pembelajaran meditasi dan pernapasan. Ada biayanya, Kang? Ada. Saya jujur di depan, ada. Monggo sampai nanti datang langsung. Kalau sebenarnya untuk meditasi dan pernapasan itu 2 hari cukup untuk pembelajarannya. Tergantung aplikasinya nanti panjenengan bagaimana, tergantung pemahamannya. Dari saya semoga ada manfaatnya buat panjenengan semuanya. Ingat kuncinya ada di bawah perut. Karena apa? Ini keyakinan diri, kepercayaan diri panjenengan. Pernapasan adalah salah satu untuk mendorong energi panjenengan. Dan di saat dorongan itu kuat ke atas, maka sinyal atau frekuensi jenengan juga akan kuat dan mudah tersambung dan mudah tersampaikan oleh kepada alam semesta. Kita tidak perlu menyingkronkan diri dengan alam. Kita tidak perlu susah-susah menghubungkan diri dengan alam. Karena apa? Kita semua terhubung dengan alam semesta. Tidak ada yang tidak terhubung. Kalau ada yang ngomong, kamu harus menghubungkan dulu. Kamu harus menyingkronkan dulu dengan alam semesta. Terus sampean itu nafas dari mana? Sampean itu makan dari mana? Sampean minum dari mana? Dari alam semesta. Badan jenengan dari tanah, dari air, dari api, dari alam semesta. Jadi kalau ingin terhubung dengan alam semesta, harus pakai ritual, harus pakai teknik, harus pakai teori. Itu mungkin orangnya kurang ngopi. Makanya banyak-banyak ngopi. Ngolah pikir, jangan hanya ngolah rasa. Ngolah rasa itu dasar. Sekali-kali ngopi, ngolah pikir. Biar apa? Tidak mudah gagal paham. Biar tahu benar-benar ilmu ketuhanan dan alam semesta.